Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Mengawali pengajian kita, sungguh-sungguh hadirkan syukur kita kepada Allah dengan kita jujur dan sungguh-sungguh menghadirkan itu nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita yang begitu banyak. Mudah-mudahan kalimat syukur kita tidak basa-basi di hadapan Allah, tapi merasuk dalam hati kita, sadar bahwa Allah itu baik dan betul-betul Allah itu baik. Kalau kita sadari nikmatnya begitu banyak, kita tidak terlalu cengeng hanya gara-gara baru sedikit nikmat yang diambil. Masih banyak saldo-saldo nikmat yang lain yang tersisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kemampuan kita untuk menyadari akan nikmat Allah yang banyak, itu yang membuat kita rasa berat kalau mau tunda-tunda beramal soleh, ya, tunda-tunda berbuat kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita renungkan dengan sebaik-baiknya dan ikuti dengan tentunya diberikan kemampuan bersyukur atas titipan dan karunia Allah tersebut. Syukur bukan cuma sekedar lisan, bukan cuma sekedar di hati dimasukkan, tapi ini tubuh memang berontak rasanya, Ibu, kalau kita ini hidup tidak berbuat apa-apa. Ya, rasanya kita menerima begitu banyak nikmat lalu kita sepelehkan begitu saja, sebuah kemaksiatan besar. Salah satu bentuk bersyukur ini, Ibu, alhamdulillah hadir untuk bermajelis ilmu, karena tidak ada cara untuk merawat nikmat ini, Bu, kecuali dengan ilmu dan iman. Untuk merawat amal-amal kita itu butuh ilmu dan iman. Sehingga di materi kita yang lalu itu ada 11 poin. Kalau mau tegar, mau semangat dan tegar di atas hijrah, tegar di atas hidayah. 11 poin yang lalu itu pertama kan memanfaatkan kekuatan doa. Itu yang lalu, Bu, ya. Jadi doa itu tidak boleh kita remehkan, karena itu kekuatan langit itu. Kekuatannya aras itu dahsyat sekali. Nah, yang kedua, kalau mau tegar terus menerus ini, perbaikan diri, hijrah terus menerus, ya tidak ada jalan lain, memperbarui keimanan kepada Allah. Perbarui keimanan. Jadi iman ini juga lusuh sebagaimana pakaian lusuh. Iman juga rusak sebagaimana rusaknya pakaian. Maka butuh diperbaiki. Nah, itu yang disebut dengan bahasa Arabnya tajdid. Tajdidul iman, memperbaiki iman. Nah, itu yang kami sekarang beri nama, kami punya gerakan, sehingga orang-orang yang berhimpun di dalam barisan ini senantiasa segar imannya. Sebab kalau orang sudah segar imannya, Bu, tidak gampang menunda beramal. Kalau orang segar imannya, itu cepat merespon amal soleh. Kalau orang bagus imannya, tidak ada kata sulit dalam kebaikan. Kalau orang sudah bagus imannya, tidak ada kata tidak syukur dalam hidupnya, dan tidak ada kata tidak sabar dalam hidupnya. Kalau sudah bagus
iman. Jadi kalau kurang-kurang mengaji tak ibu, itu sebenarnya pengaruh dari iman itu. Ya, kalau selalu kita dirasa tegang, itu sebenarnya pengaruh iman. Iman yang mau diservis. Ya. Kalau ada perasaan dirasa alhamdulillah, itu karena kualitas iman tak lagi membaik. Jadi kenapa para sahabat itu rela turun di air mendidih? Karena dia yakin dan dia imannya di situ. Sahabat rela dipana di 100 pemana ulung di atas pohon kurma. Kenapa dia tersenyum? Karena imannya lagi baik. Ya, imannya lagi baik. Jadi kenapa Siti Hajar rela berpisah dengan suaminya demi suami, berkorban di jalan Allah? Begitu rela dia melakukan di luar kemampuan manusia karena imannya lagi bagus. Jadi kalau iman lagi segar, itu seperti HP kalau sudah dicas, enak itu. Tapi kalau sudah tidak ada casnya, biar signal bagus, pulsanya banyak, mereknya memang mahal, tapi kalau tidak ada isinya, tidak ada casnya, tidak bisa. Nah, kita ini butuh cas, Bu. Dan mencar ger ini imam, cas iman, paksakan duduk di majelis ilmu. Paksakan hadir. Paksakan hadir di majelis ilmu. Majelis yang bisa membuat kita tercas ini iman. Kecintaan kita dengan dunia itu tergantung dari iman kita. Kalau ada kecintaan dirasa kepada akhirat, kenikmatan kita bangun sholat tahajud, kenikmatan berzikir, kenikmatan bersedekah, kenikmatan hadir di majelis ilmu seperti ini, rasa nikmat tergantung dari keimanan kita. Maka 1 dengan 2 itu sesudah doa perbaiki iman. Nah, nanti nomor 3 itu lanjutkan dengan target baca Quran yang teratur. Nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit-sedikit ini baca Quran dengan teratur dan selain ibu baca banyak itu mungkin wandai wajus, itu dalam rangka memperlancar dan memperbanyak keberkahan lisan kita ini diisi dengan Quran. Tapi ada hal penting, bukan banyaknya yang ibu baca, berapa besar itu Quran bicara sama kita, berapa besar itu pengaruhnya bacaan itu tadi meresap dalam jiwa. Karena sahabat kan ini 23 tahun ibu dengan Quran, 23 tahun itu sahabat sampai menjadi umat terbaik karena wahyu memandu 23 tahun. Kalau Mawar berapa tahun ibu? Lama ini, tapi mungkin anggotanya berganti. Oh itu Ji, alhamdulillah. Nah sekarang kita mau bagaimana hadir di majelis ilmu, berinteraksi dengan Quran. Ya, karena begini orang yang datang menuntut ilmu memang kriteria manusia dengan ilmu ada 3 memang itu. Ada asyik sekali, ada benci sekali, asyik sekali, ada benci sekali, dan yang di tengah-tengah ini yang banyak. Kadang-kadang kalau ada waktu datang, kalau tidak, belum narasa rugi, belum dirasa sedih. Kalau pengajian taklimnya tidak hadir, itu di tengah-tengah. Kalau ibu sudah merasa terpanggil betul, dijadwalkan betul, dan bahkan ibu berkata, maaf, jangan ganggu dulu saya kalau hari Senin, saya mau kajian. Itu asyik betul. Nah ada juga benci betul, itu pengajian, saling pengajian. Ibu kira-kira kategori mana? Ya, yang pertama ya, insya Allah. Ciri nanti manusia yang satu ini, salah satu agendanya adalah
terjadwal berinteraksi dengan Quran. Ya Bu, terjadwal waktu tak dengan Quran. Ada waktu membaca tak, ada waktu memang baca itu diperdengarkan Quran dengan telinga. Ya. Dan pasti ibu pikirannya karena ini Quran, pasti pikiran tak bagaimana Quran bisa dibaca di situ. Bagaimana Quran bisa dihidupkan di situ. Bagaimana supaya semakin banyak penghafal Quran. Bagaimana supaya semakin banyak orang membawa ini Quran, dalam artinya membawa dengan hafalannya, membawa pemahamannya, membawa masuk dalam lingkungan kerjanya, pengamalannya Quran itu dihidupkan. Itu insya Allah kita mau cara sahabat itu berinteraksi dengan Quran. Memang tidak bisa simsalabim Bu, tidak bisa cepat, karena manusia terbaik yang mengajari manusia adalah Rasulullah, 23 tahun. Ya, 23 tahun. Jadi jangan kayak bilang 10 tahun mah itu saya mengaji di situ. Belum seberapa itu. Baik, itu pengantar kita Bu. Kalau minta tolong nanti tetap kita simpan ini yang tegar. Ya, karena ini acuan kita. Baca Quran, ada menuntut ilmu, ada berteman. Nah ini kalau mau amalkan nanti ini, Quran akan memisahkan sendiri Bu. Siapa yang layak kita temani dan siapa yang tidak. Siapa yang layak. Karena orang cerdas dan orang beriman itu mabuk. Terseleksi siapa dirinya. Bukan sombong. Banyak orang di sekelilingnya, tetapi bukan mengajari untuk memilih dan memilah, tetapi mengajari dia terseleksi. Dan ibu akan buktikan nanti, lihat itu. Ibu tidak akan cocok dengan orang yang omong kosong banyak air, yang hanya bicara tentang dunia, yang hanya bicara tentang masalah pribadinya, hanya masalah untuk kesenangan duniawi. Ibu akan tidak cocok bersama dengan orang begitu. Nanti akan terpilih sendiri Bu. Karena orang baik akan ketemu dengan orang baik. Orang soleh akan terseleksi menjadi soleh. Tetapi bukan berarti mau ditinggalkan mereka. Tidak. Tetap kita di atas, namanya fi zilal. Dari atas kita memandang ke bawah. Tentang pemandangan kehidupan nyata ini. Nah, termasuk nanti Facebook tak, HP tak, WA tak, grup tak, siapa yang ibu sering temani interaksi, akan pasti terseleksi sendiri di mana ibu kecenderungannya. Biar ibu punya 100 grup, tetapi pasti ibu ada kecenderungannya di mana ibu tidak mungkin bisa dilayani semua. Iya. Itu dulu barangkali dulu saya masuk di tema kita untuk juga memperbaiki iman kita.